Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini untuk manajemen kearsipan kita akan membahas lanjutannya seputar billing sistem kronologi tanggal. Nah, dalam billing sistem kronologi tanggal ini adalah sistem menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, tahun arsip tersebut dibuat. Nah, menurut Lenji, pengelompokan ini yaitu urutan-urutan tanggal yang tertera pada setiap warkat. Kemudian menurut Anhar, sistem kronologis ini adalah suatu sistem kearsipan dengan menyimpan surat atau dokumen berdasarkan hari, bulan, atau tahun. Tanggal yang dijadikan kode surat adalah tanggal pembuatan surat atau tanggal penerimaan surat. Nanti kita akan praktekkan ke depannya. Oke, kemudian billing sistem kronologi didasarkan pada urutan waktu surat atau dokumen diterima atau waktu dikirim keluar organisasi. Nah, untuk surat masuk, penyimpanannya berdasarkan atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. Kemudian untuk surat keluar, arsipnya disimpan berdasarkan tanggal yang tertera pada surat. Keberadaan buku agenda atau kartu indeks sangat penting dalam sistem ini, terutama dalam proses penemuan kembali arsip yang disimpan. Nah, kelebihannya untuk sistem billing kronologi ini sangat cocok untuk unit pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian sangat mudah diterapkan dan sangat sederhana. Nah, kekurangannya ini tidak cocok untuk organisasi yang sangat besar. Akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjam menyebutkan masalah atau perihal arsip tersebut. Kemudian, orang sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan surat. Nah, yang keempat kekurangannya surat masuk dan surat keluar akan terpisah penyimpanannya. Nah, ini akan menyulitkan dalam proses pencarian ya, kekurangan untuk sistem billing kronologi ini. Nah, penggabungan sistem billing dan sistem kronologi dengan sistem abjad arsip awalnya disusun berdasarkan tahun dan bulan. Arsip bulan tersebut kemudian disusun berdasarkan nama-nama koresponden. Nah, ini perusahaan yang cocok untuk menggunakan sistem kronologi adalah perusahaan atau organisasi kecil dan organisasi sedang atau menengah. Jadi kalau organisasi besar agak kesulitan ya, merepotkan juga tadi. Kemudian yang cocok digunakan adalah hal-hal yang menyangkut keuangan, karena keuangan itu adalah pencatatan berdasarkan transaksi yang terjadi setiap hari, setiap bulan dan tahun, sehingga bukti-bukti tersusun secara berurutan berdasarkan tanggal. Nah, ini cara-cara menyusunnya atau kearsipan dengan sistem tanggal ini. Misalnya satu, untuk kantor atau organisasi yang kecil yang arsipnya belum banyak. Jadi yang pertama, kode laci diambil dari tahun, kode guide diambil dari bulan, dan kode folder diambil dari tanggal. Jadi tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Kemudian untuk kantor menengah atau kantor yang skalanya lebih besar dari yang sebelumnya, kode laci diambil dari gabungan bulan. Ini bisa digabung ya, misalnya 2 bulan atau per triwulan. Contohnya Januari, Februari, Maret atau Januari, Februari. Kode guide-nya diambil dari bulan, kode foldernya diambil dari tanggal. Nah, penyusunan guide pada laci piling kabinet dimulai dari belakang, jadi Desember dulu ya. Kemudian bisa kalau dari belakang itu dari Januari ke Desember, mohon maaf. Kemudian kalau dari depan itu nanti dari Desember ke Januari. Nah, demikian juga untuk penyusunan map atau foldernya. Paling belakang itu dengan 30/31 itu paling depan. Jadi penyusunannya itu Desember itu di depan dulu, baru nanti belakangnya November, Oktober, selanjutnya sampai Januari. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah penyimpanan arsip ini dimulai dari memeriksa surat atau berkasnya ya.
Misalnya memeriksa kelengkapan menentukan identitas surat, misalnya ada yang akan menyimpan surat pada PT Surya Kencana tanggal 14 Februari 2012. Maka identitas suratnya 14 Februari 2012. Kemudian cara mengindeksnya di sini dilihat dari utama, kemudian tanggal utamanya apa, subtanggal dan sub-subtanggal. Nah, tanggal utamanya itu diambil dari belakang. 2012 dulu, kemudian subtanggalnya Februari dan sub-subtanggalnya 14. Jadi diambil ketika mengindeks itu dari belakang dulu ya. Kemudian mengkodenya. Ini untuk kodenya itu bisa dengan seperti tanggal surat itu ya, 14 garis miring 2 garis miring 2012. Atau 14 pakai tanda hubung ya, 2 tanda hubung 2012. Kemudian dalam menyortirnya, memisahkan surat berdasarkan kode yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima menyimpan, yaitu menetapkan arsip sesuai dengan kode dan klasifikasi surat. Nah, peralatan yang diperlukan, yang pertama ini untuk sistem tanggal ini ya, lemari arsip atau filing kabinet yang berlaci 12 menurut aturan, karena tadi kita mengambil dari Desember ke Januari ya 12, kemudian guide-nya 12 lembar. Menurut aturan, folder 365 buah, karena ini ikutnya hari ya, karena tadi 1 tahun itu. Kemudian menurut aturan juga, yang keempat kartu indeks, dan yang kelima adalah rak. Contoh kasus. Nah, ini contoh kasus di dalam filing kabinet. Misalnya yang tadi PT Surya Kencana tanggal 14 Februari 2012. Suratnya itu 14 Februari 2012. Unit 1 itu karena tadi kita mengambil dari belakang 2012-nya, unit 2 Februari, unit 3 14 ya. Jadi di lemari kabinetnya, di sini di filing kabinetnya itu ada di bawah, karena tadi ada 2009 berdasarkan tahun ya, 2010, 2011 dan 2012. Nah, di 2012 di dalamnya itu bulan Desember sampai ke belakang itu Januari, karena tadi suratnya itu di tanggal 14 Februari, akhirnya dicari yang 14-nya nih, Februari. Kemudian di Februari ini dicari tanggal yang 14. Nah, ini cara atau contoh untuk menyimpan susunannya ya, susunan guide dan folder pada laci filing kabinet yang digunakan untuk beberapa tahun. Jadi satu filing kabinet itu satu laci itu 1 tahun. Jadi ketika 12 berarti harus ada 12 laci gitu ya. Jadi filing kabinet yang memiliki 12 laci. Kemudian langkah-langkah penemuan kembali arsip yang disimpan. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu tentukan identitas surat berupa tanggal berapa surat tersebut dibuat. Nah, cari arsipnya itu adalah kode 2012 di belakang guide Februari di dalam hanging folder 5. Kemudian lihat arsip tersebut apakah benar sesuai yang dicari. Jika iya, ambil arsip tersebut, tukar dengan lembar pinjam arsip 1. Jadi lembar pinjam arsip 1 itu untuk mengisi filing kabinet di bagian folder, nanti akan memudahkan kembali untuk penyimpanan ulang ya setelah dipinjam. Kemudian berikan arsip itu kepada peminjam dengan lembar pinjaman arsip 2. Nah, peminjam tentunya harus mengisi bon pinjam arsip dengan membubuhkan paraf di dalam bon pinjam arsip. Jadi ada keterangannya bahwa folder nomor sekian sedang dipinjam oleh siapa. Kemudian petugas meletakkan lembar pertama bon tersebut pada folder sebagai ganti arsip yang dipinjam atau outslip ya. Ini tertib sekali dan nanti mudah sekali ketika akan menyimpan ulang. Nah, ini alurnya ya. Jadi ketika arsip yang tadi yang 5 Februari 2012 misalnya seseorang akan meminjam surat lamaran orang lain nih. Pak Arif ingin meminjam yang Ibu Retno. Jadi tanggalnya 5 Februari 2012. Identitas arsipnya itu 5 Februari 2015. Kemudian bagaimana cara mencari arsipnya? Kita langsung ke lembar kerja 1 kalau sudah ditemukan ya, tadi 2012, kemudian Februari 5.
temukan, kemudian arsip itu dipinjamkan, dan diberi tadi lembar 1 ya, peminjam membuka paraf di dalam bon pinjam arsip. Jadi nanti arsip yang lembar pertama dan folder lembar pertama dan bon disimpan dalam folder arsip. Kemudian lembar yang kedua diberikan kepada peminjam arsip, disatukan dengan arsip yang dipinjam. Nah, lembar ketiga disimpan petugas di Tikler file. Jadi di sini keterangan dan yang lain-lainnya sudah lengkap ya. Jadi mudah lagi nanti untuk menyimpan dan mudah lagi nanti untuk dikembalikan. Ini memang terlihat seperti ribet, tapi tidak juga ya. Mudah karena memang kalau berdasarkan tahun dan tanggal itu lebih mudah. Misalnya nih, di lemari kabinet karena tadi semuanya berdasarkan setiap lacinya itu bulan, jadi ini lebih mudah karena tadi sudah ada bulan Februari, tinggal ini kepilih kabinet yang tahun berapa, yang tahun tertentu ya. Misalnya tadi tahun 2012, kemudian di sini yang Februari, dilihat dari tanggalnya, cari yang tanggal 1 sampai tanggal 5, ambil di tanggal 5. Yang tanggal 5 mungkin di sini suratnya juga banyak, bisa A, B, C, D, E, tinggal diambil tadi yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan yang diperlukan ya. Kemudian kesimpulannya, sistem kronologi atau sistem waktu adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun arsip tersebut dibuat. Jadi contoh penyimpanan kronologis ini masih banyak dilakukan di Indonesia ya, terutama dalam menyimpan kwitansi dan cek. Kemudian untuk berikutnya, tadi yang pertama kita bahas adalah sistem filing kronologi ya, tanggal. Yang berikutnya ini adalah sistem arsip dengan sistem nomor menurut Dewey. Jadi menurut salah satu ahli ya, ada bukunya ini khusus. Nah, yang pertama sistem Dewey itu disebut juga dengan sistem numerik atau sistem nomor, adalah sistem penyimpanan dokumen berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Jadi ini lebih ke nomor ya yang dipakai. Sama dengan sistem penyimpanan abjad, ini hampir sama ya dengan sistem penyimpanan abjad yang penyimpanan dokumennya berdasarkan nama, sistem nomor. Kemudian penyimpanan dokumen berdasarkan nama hanya di sini diganti dengan kode nomor. Jadi bedanya dengan sistem abjad itu kalau tadi kode nama, ini pakainya kode nomor untuk sistem Dewey ini ya. Sistem penyimpanan ini tepat digunakan untuk penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilnya menggunakan nomor. Misalnya perusahaan asuransi sesuai dengan urutan nomor polis. Kemudian misalnya bank, penyimpanan data nasabah berdasarkan nomor rekening. Ini jadi semua angka-angka semua ini ya. Kemudian penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi berdasarkan nomor surat keputusan. Kemudian misalnya pada lembaga pendidikan yang menyimpan dokumen siswanya berdasarkan nomor induk siswa. Kemudian penyimpanan faktur transaksi, ini dalam bisnis misalnya atau perusahaan ya atau dagang gitu, yang diurutkan berdasarkan nomor faktur. Jadi ini berhubungan dengan angka semua. Ada dua macam filing sistem nomor yang dikenal, yaitu sistem nomor Dewey dan sistem terminal digit. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah sistem menurut Dewey. Nah, yang dilakukan apa saja nih? Yang pertama, merancang daftar klasifikasi nomor. Nah, daftar klasifikasi adalah daftar yang memuat segala persoalan kegiatan yang terdapat di dalam kantor atau perusahaan. Jadi persoalan apapun dalam perusahaan diurutkan dalam sistem nomor atau diberi dengan dikelompokkan dalam kode-kode tertentu. Nah, dalam klasifikasi nomor ini bermanfaat sebagai pedoman dalam memberi nomor kode untuk mempersiapkan dan menyusun dalam proses penyimpanan arsip. Ada 3 lajur dalam daftar klasifikasi nomor ini. Lajur yang pertama yaitu pembagian utama, disebut juga dengan lajur kelompok besar. Nah, lajur kelompok besar ini dibagi menjadi 10 bagian pokok besar urusan sebuah kantor, perusahaan, atau instansi. Jadi dibuat mau itu ratusan, mau berapapun, dibuat diklasifikasikan dulu dalam kelompok besar menjadi 10 ini. Untuk sistem Dewey ini.
Nah 10 itu misalnya dari mulai kode 000 ya. 000 itu pendidikan dan latihan, karena di setiap instansi pun pasti ada program pendidikan dan latihan untuk pegawainya. Kemudian kode 100 untuk keuangan, 200 untuk personalia, 300 untuk pembangunan, 400 untuk operasi, 500 untuk produksi, 600 untuk pemasaran, 700 untuk penelitian dan laboratorium, 800 untuk perlengkapan, 900 untuk pengangkutan dan pembekalan. Nah, jika kegiatan pokok lebih dari 10, karena tadi dibuat atau dirangkum atau diklasifikasikan menjadi 10, maka untuk penggabungan dan dicari judul lain yang mencakup persoalan tersebut, kemudian kelompok persoalan itu ternyata masing-masingnya memiliki yang lain. Nah, untuk yang 10 itu disebutnya pembagian utama. Nah, dari 10-10 itu pasti memiliki persoalan-persoalan yang lain. Nah, itu disebutnya bagian pembantu. Nah, kemudian yang kedua, tadi baru lajur yang pertama, kelompok utama ya, ada 10. Nah, kemudian yang kedua yaitu lajur pembagian pembantu atau subkelompok dari 10. Nah, ini bisa dipecah lagi menjadi 10 kelompok. Jadi dari 10 dibagi lagi satu-satunya, misalnya 000 ada 10. Pada kolom yang belum ada disiapkan sebagai cadangan misalnya ya, walaupun misalnya belum ada persoalannya tapi disiapkan saja 10. Untuk lebih jelas lihat contoh yang di bawah ini, mengambil kode sampel yang tadi ya, yang sebelumnya itu kan ada 200. 200 itu masalah personalia, kita lihat. Nah, kode utamanya itu personalia itu 200, ini disebutnya kelompok utama. Kemudian kelompok pembantunya, ini subnya, di 210 itu atau 210 itu ada formasi, di 220 ada pemilihan personal atau tenaga kerja, di 230 ada tata tertib atau disiplin kerja pegawai, di 240 ujian jabatan, 260 kenaikan pangkat, 260 cuti, 270 mutasi, 280 pemberhentian kerja, dan 290 terkait dengan pensiun. Jadi ini subnya ada 10 ya. Dari tadi utama, kelompok utama personalia. Jadi ada 10 pembagian kecil sampai ke 290 itu tentang pensiun. Nah, kemudian yang ketiga, karena tadi ada 3 bagian ya untuk sistem DW ini. Yang ketiga ini, nah diuraikan lagi karena memang masih ada sub-sub kecil. Misalnya dari tadi yang 260 tentang cuti, yang utamanya itu adalah personalia. Nah, dari cuti itu karena memang cuti itu beragam, kemudian dipecah lagi. Ini ada cuti besar, jadi 261, tadi 260 ya. Ada cuti tahunan, ada cuti sakit, ini nomornya dilanjut ya. Kemudian cuti kawin, cuti hamil, cuti di luar tanggungan perusahaan, ini misalnya izin, kemudian ada cuti karena kematian, ada cuti karena ujian dinas, dan 269-nya ada cuti karena menunaikan ibadah haji. Jadi ada lagi, dibagi lagi dalam sub-sub lagi ya. Dari sub tadi dari utama, kemudian setelah utama itu ada kelompok kecilnya, di bawahnya pembantunya itu ada 10, dari pembantu itu ada lagi sub-subnya lagi karena cuti itu beragam. Nah, dalam sistem DW ini perlu diperhatikan dengan seksama kode angka yang terdapat di dalam surat. Yang harus diingat ialah pembagian kelompok besar. Dengan melihat kepala angka kode surat, kita sudah bisa menentukan surat masuk ke kelompok yang mana. Jadi ketika ada surat yang datang ini masuknya ke kelompok yang mana, itu harus sudah berada di dalam ingatan ya, kalau yang bagian ahli kearsipannya. Misalnya bila kepala angka menunjukkan angka 1, ini termasuk urusan yang pertama itu kan keuangan ya. Kemudian bila angka 3 ini berarti kelompok pembangunan dan seterusnya. Tadi bila kepalanya berapa? 6 gitu kan. 2 tadi kelompok yang mana, kemudian 6 kelompok yang mana gitu, tadi sudah ada di sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan menyusun perlengkapan berdasarkan daftar klasifikasi. Judul laci berpedoman kepada nomor dari pembagian utama atau kelompok besar, mulai nomor 000 sampai 900. Demikian pula isi pokok masalah perlu disesuaikan dengan daftar
indeksnya. Oke, berikut adalah contoh laci dalam filing kabinetnya ya. Tadi karena ada 10, jadi kalau filing kabinetnya itu ada 2 gitu, ada 2, lacinya satunya terdiri dari 5 laci, disusun berdasarkan 000, kemudian 100, 200 sampai 900. Nah, guide untuk tiap laci diperlukan 10 guide sehingga dibutuhkan guide sebanyak 100 buah. Karena tadi dari satu laci itu ada 10 persoalan, berarti harus ada guide-nya di dalamnya itu 10. Kemudian ketika ada dari 10 itu ada persoalan lagi 10, itu harus ada guide berikutnya, folder-folder kecilnya lagi. Sampai 990. Nah, ini salah satu contohnya, di dalamnya itu terdiri dari folder apa saja. 000, ada 010, 020, 030, nanti di 010 pasti akan ada yang lain lagi ya. Kemudian ini untuk lacinya seperti ini ya, jadi di dalam laci yang paling atas yang 000, di dalamnya seperti ini susunannya tuh ya. Kosongnya kode lacinya seperti itu, di dalamnya itu ada 000 sampai 090. Kemudian ini untuk mapnya, jadi map folder yang diperlukan adalah 10 lagi untuk tiap guide, ada 10 lagi tadi 001, jadi di 000 itu di belakangnya itu ada 001 sampai 009. Kemudian tadi di 010 ada 011, 012 sampai berikutnya 019. Begitu pula selanjutnya. Kemudian di dalam folder ini terdapat surat-surat yang disusun secara berurutan dengan surat paling baru, memakai nomor paling besar. Misalnya terdapat urutan surat 000.4, 000.3, 000.2, 000.1. Hal ini berarti nomor surat 000.4 merupakan surat terbaru. Nah, contoh di dalam foldernya ya seperti ini. Jadi 000.1, 000.2, tadi 000.3 dan 004 itu yang paling depan karena yang terbaru. Kemudian ada beberapa kelebihan dalam filing system ini. Nah, ini penyimpanan dapat lebih teliti, cermat, dan teratur karena tadi angka ya. Lebih cepat diingat sebenarnya kalau angka. Menyimpan dapat lebih cepat dan tepat. Nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas. Nah, dapat dipakai untuk segala macam surat, warkat, atau dokumen. Kemudian nomor dokumen dapat dipergunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas. Nah, kelemahannya itu lebih banyak waktu dipergunakan untuk mengindeks. Nah, ini mungkin kerja keras di awalnya ya ketika akan membuat susunan laci-lacinya itu, karena ketika proses mengindeks pun ini memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi nanti ketika proses menyimpan dan ketika pencarian itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, banyaknya map untuk surat-surat beraneka ragam dapat menimbulkan kesulitan. Nah, ini perlu kecermatan dan tingkat fokus yang tinggi ketika proses mengindeksnya ya. Kemudian perlu ruangan yang luas dan memadai untuk menyimpan arsip yang banyak. Kemudian penyimpanan arsip sistem John Dewey ini ada beberapa langkah. Yang pertama dalam menyimpannya nih, baca surat dengan teliti dan cermat untuk mengetahui perihal pokok surat. Yang kedua, beri nomor kode pada surat berdasarkan daftar klasifikasi. Misalnya surat mengenai cuti hamil berkode tadi 265. Jika surat merupakan yang pertama, maka kodenya adalah 2651. Jika yang kedua 2652 dan seterusnya. Kemudian surat dicatat dalam kartu indeks. Setelah dicatat, kartu indeks disimpan pada kotak kartu dan surat disimpan pada tempat sesuai dengan kodenya. Misalnya surat bernomor 265 tadi cuti ya, cuti hamil 265.2 disimpan pada laci nomor 200 di belakang guide 260 dalam folder 265 atau 265 di urutan kedua.
Coba kita lihat. Nah, ini 260 dilihat karena ada 261, 262, 263, 264 dan kita ambil yang 265 tadi. Kemudian yang tadi terkait dengan cuti hamil di 265 karena sudah kedua kali cuti hamilnya, berarti kita temukan atau kita simpan di 265.2. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Cukup sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.